Oke, ada sebuah pergerakan senyap yang lagi terjadi di pasar otomotif Indonesia. Pelakunya, VinFast, raksasa EV dari Vietnam. Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal coba bongkar sebuah dokumen paten yang bisa jadi ini adalah kunci mereka buat mengubah total peta persaingan mobil keluarga di sini. Yuk, kita mulai bedah. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Apakah ini cuma sekedar, oh ada mobil baru lagi, gitu aja? Atau ini adalah sebuah langkah catur yang udah diperhitungkan dengan sangat matang buat menggeser pemain lama dan, ya, menaklukkan pasar terbesar di Asia Tenggara? Hmm, Oke, kita mulai dari buktinya dulu ya. Fakta hitam di atas putih. Apa sih yang sebenarnya VinFast daftarkan diam-diam dan kenapa ini jadi sinyal yang kuat banget? Ini bukan gosip atau spekulasi loh, datanya udah tercatat resmi di database DJKI. Jadi ini bukti konkret. Ini adalah jejak digital dari rencana mereka yang berikutnya. Jadi, yang kita lihat di sini adalah sebuah SUV. Tapi yang paling penting, konfigurasinya 7 penumpang. Nah, tolong ingat kata-kata ini. 7 penumpang. Karena ini adalah kunci buat membuka gerbang pasar Indonesia. Percaya deh, milih format ini bukan kebetulan sama sekali. Ini murni kalkulasi bisnis. Nah, disinilah analisisnya jadi seru. Kalau kita lihat barang-barang ya, postur bodinya itu sekilas mirip banget sama VF7. Tapi, coba lihat lebih detail. Grillnya itu dibikin lebih besar, lebih agresif. Ini kayak ngasih pesen, target pasar gue beda nih. Terus dia nggak punya LED bar panjang yang jadi ciri khas Vinsas. Ini bisa jadi sinyal mungkin mereka mau nekan biaya produksi biar harganya nanti bisa lebih menggigit. Setiap detail desain ini, percaya atau enggak, menceritakan sebuah strategi. Oke, sekarang coba kita sambungin benang merahnya ya. Kenapa sih paten ini penting? Ini bukan cuma soal ngeluarin mobil baru, ini soal kemampuan mereka membaca pasar Indonesia dengan sangat-sangat jeli. Udah bukan rahasia lagi lah ya, di Indonesia mobil keluarga itu rajanya. Kemampuan buat ngangkut 7 orang itu bukan fitur tambahan lagi, tapi udah jadi syarat wajib. Nah, VinFast paham betul soal ini. Kalau mau menang di sini ya mau nggak mau harus turun di kelas 7-seater. Timeline ini nunjukin roadmap mereka dengan jelas banget. Lihat deh, mereka nggak gerusa-gerusu. Mulai dulu dengan tes pasar pakai limo green di IIMS 2025. Setelah itu, baru sekarang mereka kunci desain SUV yang kelihatan lebih mateng. Ini bukan improvisasi teman-teman. Ini adalah sebuah cetak biru yang rapi dan terstruktur buat masuk ke pasar. Oke, punya desain bagus, paham pasar, itu satu hal. Tapi pertanyaannya, gimana caranya mereka mau nembus pasar yang udah padat banget ini? Jawabannya ada di senjata pamungkas mereka, strategi harga yang bisa dibilang brutal. Limo Green itu ibaratnya pion pembuka dalam permainan catur mereka. Tapi ini pion yang kuat banget. Kenapa? Karena dia langsung nembak 2 target sekaligus, keluarga dan armada komersial kayak taksi online. Ini cerdas, potensi penjualan jadi double, plus merek mereka jadi cepat kelihatan di mana-mana. Efisien banget kan? Dan inilah angkanya. Angka yang bikin heboh pasar, 299 juta rupiah. Ini bukan cuma soal harga murah ya, ini tuh kayak sebuah deklarasi perang. Langkah yang sengaja dibuat buat mencuri semua perhatian, maksa kompetitor buat mikir ulang, dan pastinya bikin antrian pembeli dari hari pertama. Nah, tabel ini nunjukin peta pertempurannya dengan jelas. Coba perhatiin. VinFast sengaja banget naruh harga limo green persis di bawah kompetitor utamanya, BYD M6. Dari sini, kita bisa bikin asumsi yang cukup kuat, SUV baru mereka nanti kemungkinan besar bakal diposisikan di harga yang mengganggu juga dan langsung nusuk ke jantung segmen SUV keluarga. Jadi, apa artinya semua ini buat kita? Sederhananya gini, kita ini lagi nonton episode pertama dari sebuah perombakan besar di segmen mobil keluarga listrik Indonesia. The game is changing. Strategi mereka itu bisa dibilang kayak serangan dari 2 penjuru. Limo Green menyerang dari segmen fleet dan yang cari harga paling oke. Sementara itu, SUV baru ini disiapkan buat menyerang pasar inti keluarga yang lebih peduli soal gaya. Jadinya mereka kayak mengepung pasar 7-seater, area yang kompetitor EV lain jujur aja masih agak lengah. Buat kita sebagai konsumen, wah ini kabar bagus banget. Artinya perang harga dan inovasi bakal segera dimulai. Ini semua membawa kita ke satu pertanyaan besar buat kedepannya. Dengan strategi yang fokus, terukur, dan seagresif ini, apakah VinFast cuma bakal jadi pemain baru yang meramaikan pasar? Atau mereka sebenarnya lagi dalam misi buat jadi penguasa baru segmen mobil keluarga listrik di Indonesia?
Cuma waktu dan data penjualan nanti yang bisa jawab.